Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sekarang kita akan memulai pelajaran TIK pada bab 1, yaitu Microsoft Word 2010. Kali ini kita akan membahas untuk pemahaman atau pengetahuan tentang ribbon dan mempraktekkan untuk insert word art. Oke. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan TIK yang pertama ini, kita akan membahas tentang Microsoft Word. Microsoft Word adalah perangkat lunak untuk mengetik. Namun demikian, Microsoft Word bukan tool sederhana. Sangat banyak variasi yang dapat dilakukan untuk khususnya dalam mengetik pada Microsoft Word. Tahap pertama yang kita harus ketahui adalah pengertian untuk memahami ribbon dulu ya. Jadi untuk banyak kita menggali bagaimana Microsoft Word itu bisa kita lihat pada ribbonnya. Makanya kegiatan kali ini kita akan membahas tentang ribbon. Kemudian setelah itu kita akan menggali lagi beberapa kemampuan Microsoft Word antara lain dengan cara membuat word art. Untuk kali ini kita akan melakukan dua kegiatan tersebut dulu ya. Oke, sekarang kita akan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ribbon. Ribbon itu adalah cara ya untuk kita memahami atau membantu memahami perubahan antara Microsoft 2003 ke Microsoft 2010. Di situ pada tab-tab ribbon itu kita akan dapat melihat bagaimana adanya perbanyak fitur-fitur atau memperbanyak ikon-ikon yang memudahkan kita mengeksplor bagaimana Microsoft Word. Untuk mengakses ribbon dilakukan menggunakan mouse atau klik tombol F10 juga bisa ya. Kemudian setelah itu kita bisa lihat pada menu itu akan muncul tampilan gambar-gambar yang kita lihat pada layar ini ya. Jadi ada nomor 1 itu adalah namanya tab home, kemudian nomor 2 ada tab insert, kemudian yang ketiga page layout, reference, my links, review, sama view. Bisa kamu perhatikan pada angka-angka yang Misika sudah tambahkan untuk gambar di bawah ini. Baik, setelah kita sudah menyebutkan menu-menu yang ada, yang sudah harus kita ketahui, sekarang kita akan bahas satu persatu menu-menu tersebut. Yang pertama adalah menu Home atau tab Home, adalah tab yang paling banyak digunakan. Itu menggabungkan semua fitur format teks seperti font, perubahan paragraf, ya. Jadi di sini banyak fitur-fitur atau ikon-ikon yang bisa kita gunakan dan sangat sering kita gunakan dalam mengedit teks yang kita buat ya. Ada perataan teks, ada menebalkan huruf, memiringkan, menggaris bawah dan sebagainya. Di mana di tab inilah banyak kita gunakan pada pengetikan yang sering kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah insert. Tab ini memungkinkan untuk memasukkan berbagai item ke dalam dokumen seperti gambar, clip art, tabel, dan header footers. Jadi disinilah kita bisa memasukkan berbagai unsur-unsur yang lain selain pengetikan. Akan bisa memasukkan gambar, akan memasukkan tabel, akan memasukkan grafik, memasukkan nanti adalah word art dan sebagainya. Jadi kalau memasukkan selain pengetikan yang kita buat, biasanya akan melalui tab insert. Ya, tab yang ketiga adalah layout.
Tab ini memiliki perintah mengatur elemen halaman seperti margin, orientasi, menyisipkan kolom, latar belakang halaman, dan tema. Jadi di sini adalah perubahan-perubahan yang bisa kita atur pada halaman yang akan kita gunakan pada pengetikan teks. Misalnya halamannya akan berdiri atau potret atau landscape, kemudian akan dibuat satu kolom atau dua kolom, kemudian ukuran kertas, pokoknya yang berhubungan dengan layout atau pengaturan si teksnya itu tersebut. Kemudian yang keempat adalah reference. Tab ini memiliki perintah-perintah untuk digunakan saat membuat daftar isi dan halaman kutipan untuk kertas. Ini menyediakan banyak solusi sederhana untuk menghasilkan dokumen. Jadi di sini adalah mungkin untuk dokumen-dokumen atau teks yang kita buat untuk banyak atau membuat daftar isi. Kemudian ada, jadi biasanya digunakannya untuk tulisan-tulisan atau teks yang untuk laporan, misalnya skripsi atau untuk disertasi, tesis ya, yang menggunakan catatan kaki atau header footer, kemudian ada lagi untuk pembuatan daftar isi dan sebagainya. Tab selanjutnya adalah My Links. Tab ini memungkinkan dokumen untuk mengirimkan surat, seperti mencetak amplop, label, dan gabungan pengolahan surat. Dari kata menunya aja sudah terlihat My Links. Jadi di sini adalah menu yang berkaitan untuk surat menyurat, ya, membuat alamat surat di amplop, membuat label pada surat, kemudian pengolahan undangan, dan sebagainya. Kemudian menu yang selanjutnya adalah menu review. Menu review itu yaitu tab ini memungkinkan membuat perubahan ke dokumen karena masalah ejaan dan tata bahasa. Jadi dengan mengaktifkan menu ini, apabila ada ejaan-ejaan yang yang salah, dia akan otomatis membuat peringatan sehingga dia akan berubah secara otomatis ya. Kemudian tab menu yang terakhir yaitu view. View adalah mengubah tampilan dokumen di layar komputer. Jadi misalnya hanya melihat saja tampilan yang di layarnya saja. Dia tidak merubah pada si dokumen asli itu. Misalnya biar lebih kecil, kita akan zoomnya lebih kecil, kemudian akan dibuat menjadi seperti terlihat dua halaman dan sebagainya. Itu akan kita bisa olah pada tab menu view. Baik, sekarang kegiatan selanjutnya adalah membuat word art pada Microsoft Word. Langkah pertama adalah kita menuju ke menu insert. Setelah itu kita cari icon word art. Ini yang agak miring atau biasanya di beberapa laptop tertulis word art-nya. Kita klik, kita pilih salah satunya. Setelah ada kata your text here, kita tulis teksnya. Nah, kemudian kita akan memvariasikan si word art yang sudah ada ini dengan terlihat berbeda lagi. Di sini ada tiga yang berjejer, ini adalah untuk memvariasikan si word art yang kita sudah tulis. Yaitu dengan cara diblok dulu word art-nya, kemudian kita klik A yang pertama untuk merubah isi warna dari tulisan yang sudah kita buat. Seperti ini maksudnya. Setelah itu A yang kedua adalah pinggirannya. Bisa kita rubah ya. Oke, kemudian A yang ketiga adalah efek-efeknya. Misalnya shadow, kita akan buat bayangan di sekitarnya. Kemudian ada reflection, bayangan ke bawahnya. Nah, kemudian ada lagi misalnya rotation, kita akan buat agak miring, dan sebagainya. Kamu bisa coba-coba lagi yang lain. Selamat mencoba.
Ya, demikianlah materi kali ini. Semoga dapat dipahami. Apabila ada pertanyaan atau kurang paham, bisa kamu tanyakan secara japri. Terima kasih untuk perhatiannya. Selalu jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita akan segera bertemu pada kegiatan secara offline. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Dadah.